Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat datang di podcast LDK. Podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital kemanusiaan. Halo, kenalin aku Feriana Lusyanti, mahasiswa Kesehatan Masyarakat semester 2. Pada episode pertama ini kita akan membahas tentang bagaimana sih dampak yang ditimbulkan akibat kemajuan teknologi. Di sini aku nggak sendirian, aku ditemani dengan Karisda. Halo Karisda. Halo Kak. Kenalan dulu deh. Halo teman-teman, kenalin aku Disda. Aku dari Universitas Negeri Semarang, sama kayak Kak Fedi juga dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Apa kesibukan akhir-akhir ini Kak? Akhir-akhir ini sibuk apa ya? Ya biasa ya, sebenarnya kuliah dan sibuk mikirin dia. Aduh. Siapa nih? Omongin tentang kemajuan teknologi nih. Menurut Karisda, semakin kesini teknologi kan semakin maju, semakin berkembang, semakin canggih. Bagaimana tanggapan Karisda tentang kemajuan teknologi saat ini? Iya sih, bener banget. Semakin kesini tuh teknologi semakin canggih ya Kak. Semakin maju, bukan cuma dari teknologi informasi saja, dari teknologi transportasi, kemudian industri gitu ya, semakin memudahkan kita di mana dalam kita melakukan pekerjaan gitu. Ya benar. Lebih ke spesifik ke kemajuan dalam teknologi digital dan informasi komunikasi aja, kan semakin banyak nih orang-orang yang berminat dan berlomba-lomba dalam bidang tersebut. Semakin banyak yang membuat terobosan-terobosan tentang aplikasi atau web yang semakin canggih untuk menunjang atau membantu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi terlepas dari itu juga kemajuan teknologi berdampak pada kehidupan. Apa sih dampaknya menurut Kak Rizda? Kalau untuk dampak dari kemajuan teknologi yang saat ini semakin kerasa banget, itu yang pertama ya tentu saja aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu bisa dilakukan dengan mudah ya. Kayak teman-teman misalkan mau berkomunikasi nih, udah kayak nggak perlu harus ketemuan lagi gitu, bisa dengan telepon gitu kan. Terus kalau mau ngirim apa-apa juga udah nggak ribet gitu ya. Kayak misalkan mau ngirim pesan gitu, tinggal WA aja gitu kan, email juga bisa gitu. Terus kemudian kalau mau bertransaksi itu juga udah bisa kan melalui media online gitu. Namun terlepas dari itu, aku rasa ya kayaknya juga tidak menutup kemungkinan ada berbagai dampak negatif yang ditimbulkan gitu. Benar banget. Misalnya saja dari e-commerce sendiri, kayak aplikasi belanja aplikasi belanja, Shopee, Tokopedia, Lazada. Jadi iklan Ya boleh dong ini kontak-kontak. Itu ya, jadi e-commerce itu kan semakin mudah nih. Kayak kita biasanya cewek-cewek nih jadi makin konsumtif gitu. Apa-apa udah gampang, tinggal klik ya. Tiba-tiba cekot ya. Tiba-tiba pakai datang segunung gitu rumah gitu kan. Gitu. Terus kayak kadang mereka yang berjualan itu juga tidak kurang amanah gitu ya Kak, bisa dibilang, karena reviewnya yang mereka tuliskan di deskripsi itu tidak sesuai dengan yang mereka kirimkan nanti gitu. Jadi kita kan sebagai para pembeli juga merasa dirugikan gitu kan. Terus ada juga kadang nanti pembayarannya gitu nggak sesuai atau gimana gitu. Jadi kita lebih itu sih selektif aja sebelum membeli kan. Ya, kita harus pinter-pinter milih-milih lah yang sesuai sama kita gitu kan. Dilihat gitulah ratingnya gitu ya Kak. Terus ada lagi nih biasanya yang ini lagi ramai juga nih pinjol-pinjol gitu. Oh iya. Ya kan ngeri ya tuh, apalagi terus sekarang makin ngerinya lagi tuh kayak KTP dari temen gitu disalahgunain gitu kan, di foto nanti buat pinjol gitu, padahal kita yang punya KTP itu nggak tahu apa-apa, terus kayak tiba-tiba ditagih gitu kan, jadi kayak ngeri gitu loh, sangat merugikan. Terus penipuan itu kan udah banyak banget ya, yang biasanya kasus mama minta pulsa gitu loh sih gitu kan. Terus ada lagi juga yang hacker gitu loh, yang pakai sadap gitu. Serem banget sih itu. Kayak kita, apalagi buat cewek-cewek ya, buat kalian nih hati-hati deh sama yang gitu-gituan.
menurut Karisda itu kalau mahasiswa nih lebih ke mencari informasi lewat ChatGPT itu bagaimana menurut Karisda? Sebenarnya sih nggak apa-apa aja ya Kak, asalkan kita masih pada porsinya gitu, bisa dibilang kayak kita memanfaatkan teknologi itu ya boleh-boleh aja gitu, cuman kayak kita harus mengetahui lebih lanjut nih, karena di ChatGPT itu kan cuman dikasih informasi aja nih. Nah kita kayak harus menggali lebih dalam lagi nih, gimana sih kredibilitasnya gitu kan, gimana sih valid atau enggaknya gitu kan. Kita harus menelaah lagi gitu, mengkaji ulang apalagi kan kita mahasiswa ya gitu. Kan kalau ChatGPT itu kayak lebih dapet jawabannya secara langsung, bukan dari kayak gimana sih proses ini jadi gitu, gimana sih cara nemuin ini gitu kan. Berarti semakin nggak bener gak sih kalau gitu, kayak kita cuma cara instannya aja nih, nggak tahu prosesnya gitu. Bener, semakin membuat mahasiswa malas. Iya. Itu tadi cuman dampak dari teknologi komunikasi digital aja. Kalau dari teknologi industri sama mungkin transportasi atau yang lain, bagaimana nih Kak tanggapannya? Nah itu juga sih Kak, jadi teknologi transportasi nih misalnya, kayak sekarang tuh orang-orang kan banyak yang pakai kendaraan pribadi gitu kan, sampai jalanan tuh macet gitu, karena orang banyak banget. Nah itu polusi udara tuh juga semakin udah nggak karuan ya, bisa dibilang. Kan Indonesia juga itu kan polusi udara terburuk nomor 1 di dunia, itu sampai mendapat kayak memprihatinkan sekali ya. Iya benar. Kan itu bisa merusak lapisan ozon juga kan. Benar. Sangat ngeri sih itu. Teknologi mesin gitu di industri gitu bagaimana Kak tanggapannya? Ya itu sama juga Kak, kayak polusi dari pabrik-pabrik itu juga kan sangat mengganggu sekali nih. Berefek lebih ke lingkungannya ya? Iya, ke lingkungannya. Dari bukan cuma polusi udara aja sih, suara juga kan. Sangat mengganggu banget itu kan. Buat penduduk-penduduk di sekitarnya gitu. Belum lagi nanti limbah-limbah yang dikeluarkan itu kalau nggak dikelola dengan baik itu kan sangat berbahaya untuk masyarakat sekitar gitu. Bisa menimbulkan penyakit gitu kan. Kalau dari segi ini industri pertanian nih, kan kebanyakan sekarang udah gunain kayak mau nanam nih udah pakai alat, mau mungkin kayak nyemprot pupuk udah pakai alat. Kan sekarang tenaga manusia nggak dibutuhin lagi nih. Nah itu juga kayak semakin banyak pengangguran nggak sih? Nah itu ya kan? Berarti kan itu masih tetap aja ya yang dikendaliin sama manusia, meskipun udah nggak sepenuhnya sama manusia, tapi tetap teknologinya itu sama manusia kan. Nah berarti kita harus tetap pinter-pinter nih, kita harus tetap paham sama teknologi biar kita nggak ketinggalan, biar kita nggak pengangguran. Jadi pentingnya buat belajar teknologi itu sangat penting, jangan sampai kita ketinggalan lah. Ya intinya kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Balik lagi sih ke situ. Benar. Makanya kayak contoh yang tadi IoT itu kan banyak dari para ojek online itu yang kehilangan pekerjaan, dari ojek biasa yang kehilangan pekerjaan karena adanya ojek online ini gitu. Berarti kita sebagai anak muda nih, sebagai penerus bangsa, sebagai Gen Z, ini memang harus dapat mengikuti perkembangan zaman, semakin banyak belajar tentang AI, IoT, dan teknologi-teknologi lain, supaya kita tidak ketinggalan, kita tidak bodoh, kita tidak mati, dan supaya kita bisa tetap mengikuti perkembangan zaman. Oke, sampai di sini dulu perbincangan kita kali ini. Kita bisa lanjut di lain waktu. Terima kasih kepada Karisda sebagai narasumber yang telah menemani saya kali ini. Tunggu episode selanjutnya yang pastinya bakal asik dan seru, menambah insight pengetahuan. Stay tune, sampai jumpa. Salam cinta dari saya. Semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.